Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 679. Suhu di seluruh aula anjlok, udara dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang dan bau busuk. Para anggota sekte surgawi Yama memucat karena terkejut. Serangan iblis hantu begitu ganas sejak awal. Pemandangan 10.000 jiwa melahap hati mereka sudah cukup untuk menghancurkan tekad mereka yang lemah. Namun, sebelum Nul sempat bereaksi, sebuah teriakan dingin dan jernih terdengar. Kalian iblis dan monster, beraninya kalian begitu kurang ajar. Biar aku yang mengurus kalian. Sebelum kata-kata itu selesai, cahaya pedang biru es yang menyilaukan, bagaikan sungai perak yang mengalir deras, langsung menebas roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Di mana cahaya pedang itu lewat, roh-roh pendendam itu meleleh seperti es yang bertemu matahari, mengeluarkan suara mendesi saat mereka menghilang dengan teriakan melengking. Santi, menghunus pedang panjang yang dingin, bergerak dengan anggun baangsa yang terkejut, sudah berdiri di hadapan Nul. Setelah menerima warisan gerbang surgawi, kultivasinya telah melonjak ke puncak peringkat kedua alam dewa abadi surgawi. Dia juga telah menguasai teknik-teknik superior ortodoks gerbang surgawi. Kekuatan spiritualnya murni dan berlimpah, memiliki kemampuan menahan diri secara alami terhadap kekuatan-kekuatan jahat dan sesat tersebut. Dewa abadi surgawi tingkat kedua? Menarik, gadis kecil, mata iblis hantu berkedip-kedip, tampak terkejut. Namun, dengan tingkat kultivasimu, kau tidak cukup. Dia membentuk segel tangan, energi hantunya kembali mengembun menjadi cakar raksasa yang terdiri dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, mencambuk Santi dengan jeritan tajam yang merobek ruang. Cakar ini luar biasa kuat, bahkan sebelum menyentuhnya, angin cakar yang tajam telah merobek tanah di bawah kaki Santi. Segel es tarian salju. Santi tidak menunjukkan rasa takut, pedang panjangnya menari, tubuhnya bergerak mengikuti pedang. Dalam sekejap, seluruh aula tampak berubah menjadi dunia es dan salju. Kristal es dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, berputar dan menari mengikuti momentum pedangnya, membentuk badai salju dahsyat yang menghantam cakar hantu raksasa itu secara langsung. Blaar, es dan kegelapan, kebaikan dan kejahatan, dua kekuatan dahsyat bertabrakan dengan dahsyat. Raungan memekakan telinga meletus. Gelombang kejut dahsyat menyebar keluar, menyebabkan pilar-pilar aula utama berdengung dan lempengan batu di lantai hancur. Beberapa murid sekte surgawi Yama yang berada di dekatnya bahkan terlempar ke belakang oleh gelombang kejut tersebut. Badai es dan cakar hantu itu sempat terhenti sejenak, tetapi pada akhirnya, kultivasi iblis hantu menang. Cakar hantu itu tiba-tiba mengepal, menghancurkan badai es dengan kuat. Santi mengerang, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, cahaya biru es di pedang panjangnya sedikit meredup. Pemimpin sekte Liu, Nul berseru, hendak menerjang maju. Aku baik-baik saja, Santi menenangkan diri, menyeka darah dari mulutnya, matanya masih tampak tegas. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia tidak kehilangan kemampuan bertarungnya. Teknik warisan gerbang surgawi memungkinkan energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat, dan ketahanannya jauh melampaui orang biasa. Iblis hantu, memanfaatkan keunggulannya, tertawa mengerikan dan menerkam lagi seperti hantu, cakarnya yang layu mengarah langsung ke tenggorokan dan jantung Santi, bergerak begitu cepat hingga hanya menyisakan bayangan samar. Lawanmu adalah aku. Tepat pada saat kritis ini, sebuah teriakan menggelegar meledak. Nul akhirnya bergerak. Sebagai master sekte dari sekte surgawi Yama, kultivasinya telah mencapai peringkat ketiga alam dewa abadi surgawi. Meskipun ia tidak sekuat iblis pemakan jiwa di puncaknya, menghadapi iblis hantu bukanlah masalah. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Santi. Menghadapi cakar licik dan ganas iblis hantu, ia tidak menghindar maupun menghindar, melainkan melancarkan pukulan. Pukulan ini, tanpa sentuhan mewah, mengandung esensi iblis Yamanya yang tak tertandingi. Kekuatan pukulan itu melonjak, samar-samar diiringi suara angin dan guntur. Tinju penguasa Yama, tinju dan cakar beradu, menghasilkan ledakan teredam. Kerak, 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 suara patah tulang yang jelas terdengar. Iblis hantu menjerit melengking. Cakar hantunya yang tadi tak terkalahkan,
di bawah pukulan Nul yang tak tertandingi dan kuat, hancur berkeping-keping seperti ranting-ranting layu. Seluruh tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, darah hitam menyembur dari mulutnya melengkung di udara sebelum menghantam dinding aula dengan keras, jatuh ke lantai, nasibnya tidak diketahui, nyawanya dipertaruhkan. Kekuatan satu pukulan sungguh menakjubkan. Para murid sekte Surgawiyama, melihat ini, bersorak-sorai memekakan telinga, semangat juang mereka yang sebelumnya rendah langsung terangkat. Kekuatan pemimpin sekte mereka memberi mereka harapan. Sampah, tidak berguna. Wajah iblis pemakan jiwa menggelap, jelas sangat tidak senang dengan kekalahan iblis hantu. Tatapan dinginnya menyapu keempat orang di sampingnya. Iblis darah, iblis tulang, kalian berdua serang bersama dan kalahkan Nul. Baik, Yang Mulia. Dua kultivator iblis dengan penampilan berbeda menjawab. Yang di sebelah kiri mengenakan jubah merah darah, wajahnya meringis ganas, tubuhnya dipenuhi energi darah seolah-olah baru saja merangkak keluar dari genangan darah. Inilah iblis darah. Yang di sebelah kanan bertubuh tinggi dan kekar, kulitnya berwarna putih keabu-abuan yang aneh, seolah-olah dilapisi pelindung tulang, dengan taji tulang yang menonjol dari persendiannya. Inilah iblis tulang. Keduanya memiliki kultivasi di puncak tingkat kedua alam dewa abadi surgawi. Meskipun secara individu kekuatan mereka lebih rendah daripada iblis hantu, mereka terampil dalam serangan gabungan, dan kekuatan gabungan mereka jauh melampaui iblis hantu. Iblis darah dan iblis tulang saling berpandangan dan melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Iblis darah mengayunkan tangannya, melepaskan bilah-bilah merah tua yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Nul bagai badai. Setiap bilah pedang memiliki efek ganas, menggerogoti energi spiritual dan merusak artefak magis. Sementara itu, iblis tulang meraung pelan, tubuhnya tiba-tiba berputar membentuk lingkaran saat ia mengayunkan tinju tulangnya, bagaikan palu raksasa, dengan kekuatan penghancur, menyerang Nul dari samping. Keduanya, satu dari jarak dekat, satu terampil, satu ceroboh, terkoordinasi dengan sempurna, langsung menutup semua jalur pelarian Nul. Ekspresi Nul berubah muram, ia tak berani ceroboh sedikit pun. Ia berteriak pelan, melepaskan kekuatan penuh esensi iblis Yamanya, tubuhnya memancarkan cahaya iblis hitam pekat. Wujud sejati Yama, tubuhnya tampak semakin tinggi, otot-ototnya menggembung, pola-pola iblis yang rumit muncul di kulitnya, memancarkan aura yang sangat ganas. Ia melepaskan kedua tinjunya secara bersamaan, tangan kirinya berubah menjadi serangan telapak tangan melawan hujan pedang merah tua, sementara tinju kanannya berhadapan langsung dengan pukulan berat iblis tulang. Wus, blaar, blaar, blaar. Suara tabrakan dahsyat tak henti-hentinya. Nul, melawan dua lawan sendirian, menampilkan teknik pamungkas sekte Surgawiyama secara maksimal. Angin telapak tangan dan bayangan tinju berbenturan berulang kali dengan tinju tulang berbilah darah, meletus dengan energi yang menyilaukan namun berbahaya. Seluruh aula bergetar hebat di bawah tingkat pertempuran ini, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Retakan dan kawah muncul di dinding dan pilar di sekitarnya, dengan puing-puing berjatuhan bertubi-tubi. Ketiganya bertarung dengan sengit, sosok mereka bergerak secepat kilat, setiap tabrakan menyebabkan energi langit dan bumi bergetar. Pedang darah iblis darah itu aneh dan licik, terus-menerus berusaha mengikis energi iblis pelindung Nul. Kekuatan iblis tulang itu dahsyat dan mendominasi. Setiap pukulan membawa kekuatan yang luar biasa, menyebabkan ki dan darah Nul bergejolak. Meskipun Nul kuat, di bawah serangan terkoordinasi keduanya, ia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, hanya mampu bertahan dengan kultivasinya yang mendalam dan fisiknya yang kuat, dan luka-luka kecil mulai muncul di tubuhnya. Santi memperhatikan dengan cemas dari pinggir lapangan, ingin bergegas maju untuk membantu. Tetapi luka dalam yang dideritanya dalam pertarungan sebelumnya dengan iblis hantu belum sembuh, dan dalam pertempuran tingkat ini, intervensinya yang gegabah mungkin hanya akan menjadi beban bagi Nul. Tepat ketika Nul terserempet di bahu oleh panah darah licik dari iblis darah, tubuhnya goyah, dan ia hampir dihantam dari belakang oleh pukulan berat iblis tulang yang telah lama dipersiapkan. Cukup! Sebuah suara tenang namun berwibawa terdengar. Dev, yang sedari tadi mengamati dengan dingin, akhirnya bergerak. Ia tidak mengeluarkan aura penghancur, ia hanya melangkah. Namun, langkah ini seolah mempersempit jarak,
seketika melintasi puluhan kaki, muncul di hadapan tinju raksasa iblis tulang, bagaikan pendobrak. Ia mengulurkan satu jari, sebuah jari ramping dan pucat yang tampak sama sekali tak berdaya. Kemudian, ia dengan lembut menyentuh tinju tulang itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Pemandangan ini membuat semua orang yang menyaksikannya, termasuk iblis pemakan jiwa yang berada di atas, pupil mata mereka mengerut tajam. Mencari kematian, senyum kejam muncul di wajah iblis tulang. Tinjunya menyambar lebih ganas lagi. Ia berniat menghancurkan bocah alam dewa surgawi yang arogan ini, bersama jarinya, menjadi debu. Puff! Tidak ada raungan menggelegar seperti yang diduga, hanya suara lembut seperti gelembung pecah. Ujung jari Dev mendarat tepat di kepalan tangan iblis tulang. Waktu seakan membeku saat itu. Sesaat kemudian, senyum iblis tulang membeku di wajahnya. Ia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan, sangat tajam, dan mendominasi melonjak ke seluruh tubuhnya dari kepalan tangannya. Kerak! Kerak! Suara tulang yang hancur dan memuakan bergema terus-menerus dari dalam dirinya seperti kacang yang meletus. Ah, oh no, jeritan melengking dan tak manusiawi keluar dari mulut iblis tulang. Tubuhnya yang besar terlempar ke belakang seolah dipukul oleh palu tak terlihat, bahkan lebih cepat daripada kedatangannya. Saat masih di udara, setiap tulang di tubuhnya hancur, dan ia jatuh terkulai lemas ke kerumunan yang jauh seperti boneka kain yang rusak, menerbangkan awan debu, lalu terdiam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Satu jari. Dengan satu jari, ia langsung membunuh iblis tulang, seorang dewa abadi tingkat 2 yang terkenal karena pertahanan dan kekuatannya. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap dengan tak percaya dan tercengang pada pemuda berjubah biru yang perlahan menarik jarinya, seolah-olah sedang menatap monster. Serangan iblis darah tiba-tiba berhenti. Ia membeku di udara, menatap Dev, matanya dipenuhi rasa tak percaya dan ketakutan. Nul juga tercengang. Ia tahu kekuatan Dev telah meningkat pesat, tetapi ia tidak menyangka Dev akan sekuat ini. Mata indah Santi berbinar terkejut. Meskipun ia tahu Dev kuat setelah menerima warisan, penampilannya ini masih melebihi harapannya. Iblis pemakan jiwa, yang duduk tinggi di atas, duduk tegak untuk pertama kalinya. Raut keseriusan akhirnya muncul di wajahnya, yang sebelumnya selalu dipenuhi dengan ejekan dan ketidakpedulian. Dewa surgawi tingkat 5, kekuatan tempurnya seperti itu? Tatapan iblis pemakan jiwa berkilat bagai kilat, mengunci Dev. Kau benar-benar aneh. Dev menjentikan jarinya, seolah baru saja mengusir lalat. Ia mendongak, dengan tenang membalas tatapan tajam iblis pemakan jiwa, dan berkata dengan acuh tak acuh, pelahap jiwa, bawahanmu tampak lemah semua. Kenapa kau tidak turun dan mencobanya sendiri? Sombong, benar-benar sombong. Seorang dewa surgawi tingkat 5 benar-benar menantang iblis pemakan jiwa, yang telah terkenal selama 10.000 tahun. Para murid sekte surgawi Yama merasakan darah mereka mendidih. Tatapan mereka ke arah Dev dipenuhi dengan semangat dan kekaguman. Pelahap jiwa tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus. Hebat sekali, akan kulihat apa yang membuatmu, seekor semut, begitu sombong. Dia tidak turun tangan secara langsung, melainkan memerintahkan 2 kultivator iblis terakhir di belakangnya yang tetap diam. Iblis bayangan, iblis racun, maju. Jangan menahan diri, hancurkan dia. 2 dari 5 iblis terakhir merespons dan melangkah maju. Sosok iblis bayangan tampak kabur, seolah menyatu dengan bayangan, auranya sulit dipahami, dan dia sangat ahli dalam pembunuhan dan serangan diam-diam. Iblis racun adalah sosok pendek yang diselimuti kabut hijau beracun. Kemanapun dia lewat, bahkan udara pun berdesis dan terkorosi. Keduanya, yang satu misterius dan yang lainnya ganas, keduanya berada di puncak peringkat kedua alam dewa abadi surgawi, dan bahkan lebih merepotkan daripada iblis darah dan iblis tulang. Sosok iblis bayangan berkedip dan lenyap dari tempatnya, seolah-olah dia tidak pernah ada. Iblis racun membuka mulutnya, menyemburkan kabut beracun berwarna hijau tua yang tebal. Kabut ini, yang tampak hidup, berubah menjadi ular piton berbisa raksasa, rahangnya yang menganga menerjang Dev.
Bahkan sebelum kabut itu menyentuhnya, baunya cukup membuat pusing, jelas mengandung racun yang sangat kuat. Menghadapi serangan aneh ini, Dev tidak menghindar maupun menghindar. Ia bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Hanya tipuan, keterampilan yang sepele. Ia mendengus dingin, kekuatan spiritualnya yang besar mengalir deras seperti sungai. Setelah dibaptis oleh cairan roh surgawi dari Tianmen Gerbang Surgawi, kekuatan spiritualnya, baik kualitas maupun kuantitas, jauh melampaui para kultivator setingkatnya, bahkan melampaui kebanyakan dewa abadi surgawi tahap awal. Ia mengacungkan jari-jarinya seperti pedang, dan menebas udara. Wus! Aura pedang yang pekat, berkilauan dengan cahaya keemasan pucat, muncul dari udara tipis, dengan mudah membelah ular piton kabut beracun raksasa itu menjadi dua bagaikan pisau panas membelah mentega. Kabut beracun yang terbelah itu tampak kehilangan semangatnya, dengan cepat menghilang di udara. Pada saat yang sama, Dev, tanpa menoleh, melancarkan pukulan backhand ke arah ruang kosong di sebelah kirinya. Tinju cahaya suci. Sebuah jejak tinju emas yang menyilaukan meraung, aksara Sansekerta seakan mengalir di dalam jejak telapak tangan, memancarkan aura yang luas, hikmat, dan pembunuh iblis. Wus! Blaar! Sebuah suara teredam terdengar, dan sesosok bayangan ditarik paksa dari kehampaan. Itu adalah iblis bayangan, yang telah mencoba serangan diam-diam. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, jelas tidak menyangka indera spiritual Dev begitu tajam. Serangan telapak tangannya begitu kuat, dan ini jelas merupakan kekuatan supernatural Buddha, penangkal yang kuat untuk teknik pelarian bayangannya. Iblis bayangan buru-buru mengayunkan sepasang belati hitam untuk menangkis, tetapi terpental mundur oleh jejak telapak tangan emas, darahnya bergejolak. Apa? Teknik Buddha? Siapa sebenarnya kau? Pelahap jiwa tiba-tiba berdiri. Wajahnya menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Para kultivator iblis tidak takut pada apapun selain kemampuan supernatural Buddha yang sangat yang dan kuat. Dev tidak menjawab, dia bergerak, melancarkan serangannya. Dengan gerakan kaki yang mendalam, sosoknya bergerak seperti naga, langsung mendekati iblis bayangan, yang baru saja mendapatkan kembali pijakannya, dan iblis racun, yang sedang meramu teknik racun yang lebih kuat. Ki pedang 5 elemen. Dia mengarahkan jari-jarinya secara berurutan dengan cepat. Dalam sekejap, 5 energi pedang dengan warna berbeda, emas, cian, biru, merah, dan kuning, meluncur keluar, membawa aura tajam yang tak tertandingi, masing-masing menyerang kedua pria itu. Kelima elemen energi pedang ini berinteraksi dan saling menyerang, berputar tanpa henti, kekuatan mereka berlapis-lapis, menutup rapat semua jalur pelarian mereka. Sosok iblis bayangan kembali kabur, mencoba menyatu dengan bayangan, tetapi ki pedang 5 elemen seolah mengunci auranya, tak mampu melarikan diri sekeras apapun ia mengubah posisinya. Iblis racun menjerit, menyemburkan kabut beracun yang semakin pekat, membentuk lapisan-lapisan penghalang beracun, tetapi penghalang ini mudah terkoyak seperti kertas di hadapan ki pedang yang tak terhancurkan. Puff! Puff! Setelah dua suara lembut bilah tajam menusuk daging, iblis bayangan dan iblis racun membeku bersamaan. Sebuah lubang kecil berdarah muncul di antara alis mereka, cahaya di mata mereka meredup dengan cepat, dan dengan dua dentuman, mereka ambruk ke tanah, mati. Dalam sekejap mata, 5 iblis, pasukan mengerikan di bawah pelahap jiwa, telah dikalahkan dengan cepat oleh Dev, yang telah membunuh 3 orang dan melukai 1 orang dengan parah. Hanya iblis darah yang tersisa, berdiri dengan wajah pucat, menatap Dev, yang tampak seperti dewa perang, dan tak berani melangkah maju. Warisan yang diperoleh Dev dari reruntuhan Gunung Tianmen Gerbang Surgawi bukan kaleng-kaleng. Di dalam aula utama, keheningan yang mematikan kembali menyelimuti. Semua orang dari sekte Surgawi Yama, termasuk Nul dan Santi, menatap Dev seolah menyaksikan keajaiban ilahi. Mereka tahu Dev kuat, tetapi sejauh ini, ia telah benar-benar menghancurkan pemahaman mereka. Seorang dewa surgawi tingkat 5, membunuh seorang dewa abadi surgawi tingkat 2 seperti membantai anjing? Ini bukan sekadar pertarungan di luar batas kemampuan seseorang, ini benar-benar pemusnahan. Dev berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah birunya sedikit berkibar tersapu ria energi yang melonjak. Tatapannya kembali ke pemakan jiwa di panggung tinggi, tenang dan tak tergoyahkan.
Sekarang, giliranmu. Suaranya tidak keras, namun membawa kekuatan tak terlihat yang bergema di seluruh sekte surgawi Yama, menusuk hati setiap orang yang hadir. Bagaimana kau tahu Ki Pedang 5 Elemen Tianmen Gerbang Surgawi? Tanya pemakan jiwa, mengerutkan kening. Tentu saja, itu diajarkan kepadaku oleh Master Gerbang Surgawi. Aku tidak menyangka kau, seorang pengkhianat Gerbang Surgawi, akan mengenali teknik pedang ini, cibir Dev. Pria kekar aneh. Wajah iblis pemakan jiwa berubah muram, karena hanya sedikit yang tahu bahwa ia adalah pengkhianat Gerbang Surgawi. Sebagian besar orang di surga ke-9 hanya tahu bahwa Gerbang Surgawi telah lenyap dalam semalam, tak seorang pun tahu kemana perginya. Penguasa Tianmen Gerbang Surgawi berbaik hati menyelamatkanmu, namun kau membalas kebaikan dengan kejahatan, membantai seluruh sekte dalam semalam. Bersambung ke episode 680. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.